Kamu nikah dulu sama mantan suami kamu tahu dia katanya dulu HIV ya? Iya benar, dia itu masih pacaran sama seorang artis dan penyanyi itu yang Siapa? kalau aku sebut kayak sih karena Eh, kayak kenal juga ya. Oh gitu? Emang sih bener dia cucunya Konglo gitu lah Mm-mm. ya. Aku tuh pernah masuk rumah sakit jiwa. Waktu itu memang aku depresi berat banget sampai berkali-kali melakukan percobaan bunuh diri karena suamiku ketahuan selingkuh. Itu aku dibangunin, aku mau diseret paksa masuk rumah sakit jiwa lagi. Mereka mencengkram tangan sama kaki aku gitu. Mereka ngancem mau ikat aku pakai tali. Mereka bius aku disuntik. Pokoknya bangun-bangun tiba-tiba udah balik di rumah sakit jiwa aja. Diagnosis dokter sih udah aman sih, aman-aman aja sih semua, stabil katanya. Semoga aku bisa dapat hak asuh. Tapi kalau hak asuhnya pun jatuh di aku nggak akan menghalang-halangi ayahnya untuk bertemu. Buat ibu-ibu di luar sana kali ya, kayak stay strong, you're not alone. Kayak pasti perjuangan healing mental itu emang gak gampang. Maksudnya harus semangat gitu, harus semangat demi anak pasti bisa. Inli, Ya, selamat datang ya di kecamatan Anda ya. ya, makasih. Gimana ceritanya Berlin? Aku lihat kamu di podcast Mm-mm. Dr. Richard Lee kalau nggak salah ya. Iya. Atau perjuangan seorang ibu ya. Iya. Aku nyimak agak lumayan menguras emosional juga nontonnya itu. Iya ya. Gitu. Nah, apa yang ada yang kamu rasain setelah kamu datang ke podcast menyuarakan apa yang kamu rasain? Ada impactnya nggak Ya ada atensi sih dari publik ya. dari publik? Ya nomor satu. Tapi kedua sih dari pihak sana belum ada respon sama sekali sih. Belum ada respon sama sekali. Iya belum ada respon, belum bisa ketemu anak juga. Ya sekedar mengingatkan lagi ya, mungkin ada orang yang baru nonton sekarang tayangan ini. Jadi kamu ini dulu menikah dengan cucu dari pendiri grup konglomerat besar di Indonesia ya? Iya benar. Iya. Itu bener tuh waktu itu aku agak speechless bahas ini. Waktu kamu nikah dulu sama mantan suami kamu, Iya. kamu tahu bahwa dia katanya dulu HIV ya? Iya benar. Tahu sih. Jadi dari sebelum kita memutuskan untuk menikah emang udah tahu kalau dia tuh HIV. Dan emang bener sih. Masih dulu pacaran tuh? Masih pacaran. Oke. Terus 3 bulan pacaran dia ngaku dia HIV. Emang awalnya kan aku shock juga ya. Kok bisa gitu. Tapi setelah ya seperti di podcast sebelumnya aku udah cerita ulang-ulang juga. Emang ternyata dia berobatnya rutin sama dokter terbaik di Singapura juga. Jadi masih bisa punya keluarga lah. Masih punya Iya, keluarga? masih bisa punya keluarga. Jadi aku nerima dia tulus gitu. Kamu udah tahu dia HIV, kamu masih terima tuh? Iya, karena udah terlanjur cinta. Cinta ya? Cinta dulu ya. Iya. Kalau boleh tahu tuh HIV, kenapa bisa anak HIV mantan? Oh ya, jadi dia sih ceritanya dulu 6 tahun sebelum aku kenal dia baru kedetek gitu. Jadi dari dokternya bilang 6 tahun sebelum. Jadi aku ketemu dia itu 2019. Jadi 6 tahun sebelum itu kedetek virusnya. Which is dia itu masih pacaran sama seorang artis dan penyanyi itu yang. Artis penyanyi? Iya. Wih, siapa tuh? Kalau aku sebut kayak sih karena kayak kenal juga ya. Oh gitu? Oh iya. Waduh. Soalnya terkenal. Oke. Diduga dari situ dia kenanya? Dia sih ceritanya begitu. Oke. Cuma kan kita nggak tahu ya. Dia juga pergaulannya lumayan bebas dulu. Jadi. Waduh, karena maaf nih nanya gini karena itu kan menular ya. Iya. Maksudnya itu bisa jadi efek kemana-mana kan kalau nggak dijaga dengan baik ya. Iya benar.
Tapi sih puji Tuhan untungnya aku sama anak kan aman ya, Mmm. gitu Oh, sih. nggak apa-apa ya itu? Iya, jadi kita, selalu pakai kontrasepsi juga, Mhm. terus minum obat preventif, jadi aku sama Mmm. anak aman. Udah dicek aman Udah ya? dicek aman, iya. Oke. Mhm. Mhm. Kamu masih mau nerima dia dalam kondisi dia HIV? Mhm. Oh, karena kamu waktu itu udah tahu belum dia dari keturunan keluarga yang Tahu juga sih. hmm, Cuman emang ada beberapa komentar netizen yang mungkin, eee, ya ada faktor menerimanya karena materi nah, atau kayak gimana ya gitu ya kali ya, ya Kak, ya ya. nih sekalian klarifikasi ya. Klarifikasi Ya kali ya. respon-respon dari netizen ya, dari masyarakat ya. Iya, Heeh. tapi sebenarnya kan aku yang paling tahu ya, aku Mhm. kan yang jalanin, yang tahu keluarganya dia isinya kayak gimana juga. Mhm. Jadi, sebenarnya emang sih bener dia cucunya Konglo gitulah Mhm. ya, tapi kan biasa-biasa aja sih aslinya. Oh gitu? Iya biasa-biasa aja, jadi keluarganya ya, maksudnya nggak jomplang lah gitu sama Mmm. keluargaku. Mmm. Ya jadi biasa-biasa aja, tapi kan emang seperti yang aku ceritakan juga, terakhir itu kan aku sempat mau membatalkan pernikahan juga ya karena Mmm. berbagai faktor, gara-gara tekanan dari mantan mertua juga, Mmm. sama ada konflik sama mantan suami juga. Cuman dulu aku kira tuh aku hanya bridezilla, Kak. Apa tuh? Bridezilla itu kayak calon pengantin wanita yang lagi stres Oke. dengan tekanan mau merit, jadi Mhm. banyak marah-marah, banyak. Oke. Iya, jadi aku kira aku bridezilla aja, jangan-jangan gue cuman bridezilla nih, gue Mmm. marah-marah terus sama si ini gitu Mhm. kan. Mhm. Jadi aku juga kayaknya masa sih, gue jadi cewek yang membatalkan pernikahan Mmm. 1 bulan sebelum merit gitu Mhm. kan, kayaknya lucu gitu, Mhm. kayaknya apa bener, eee, batal nggak ya gitu. Mmm. Jadi waktu itu masih muda juga kan ya, aku merit waktu itu umurnya 23 tahun Oke. gitu. Mantan umur? Waktu itu dia 33, kita Oke. beda 10 tahun. Oke. Iya terpautnya, gitu sih. Mmm. Ya, cinta ya, udah terlanjur cinta ya Iya berarti ya. terlanjur cinta juga. Sayang sih dulu beneran aku sayang tulus sama dia, Mmm. Sampai akhirnya nikah. akhirnya nikah. Nah, apa yang menjadi masalah waktu itu setelah menikah? Setelah menikah sih awal-awal, eee, mamanya mantan suami itu banyak menekan aku tuh soal desain interior apartemen awalnya. Oke. Bilangnya seleraku kampungan, jelek. Mmm. "Gimana sih Berlin, begini-begini, begitu-begitu." Lalu aku kan juga coba ngomong sama mantan suami, "Ayo dong ngomongin ke mami gitu, Mhm. jangan begini, jangan begitu, Mmm. coba tengahin kita." Tapi dari mantan suami nggak bisa gitu kan, emang selalu nggak bisa menjembatani hubungan aku sama mamanya. Jadi aku stres Mmm. sendiri. Oh, kira-kira kenapa itu kira-kira? Hmm? Kira-kira kenapa nggak bisa apa, Menjembatani ya? heeh. Emang selalu kayak gitu sih, Kak. Oh. Dari awal emang susah dia. Karena kalau misalkan dia sih alasannya kalau dia menjembatani, mencoba ngomong Mhm. sama maminya, nanti maminya itu bakal merasa nantang katanya, Mmm. menantangi Mhm. ibunya gitu loh. Jadi Mmm. mendingan jangan gitu. Oke. Jadi selalu apapun masalahnya pasti ujung-ujungnya sama, kayak gitu terus. Oh. Jadi akunya tertekan, nggak cuman soal desain interior apartemen lah, banyak. Soal ada hubungan sama orang tuaku juga, aku Mmm. nanti dibilang lancang. Apapun Mmm. opiniku, aku dibilang lancang gitu loh. Wah. Jadi kan akunya ngerasa berat nih gitu Mhm. kan. Lalu slowly, pelan-pelan aku tuh jadi emosinya jadi Mmm. naik turun, jadi cemas, Mmm. anxiety. Terus aku akhirnya ambil keputusan, ya udahlah aku cek ke psikiater, kayaknya aku butuh bantuan. Oh, oke. Kamu Git ngerasa udah butuh bantuan, udah banyak tekanan-tekanan Udah ya? banyak tekanan karena aku Oke. juga jadi temperamental, Kak. Jadi marah-marah Mmm. sendiri gitu loh Mhm. setelah Mhm. aku menikah. Jadi aku ke psikiater, Mhm. barulah aku divonis
ada tertrigger bipolar disorder gitu. Oh, didiagnosis seperti itu sama Iya betul, psikiater. iya. Pemicunya apa kata Pemicunya dokter? sih karena tekanan sih. Kalau tekanan. Mm-mm. Banyak konflik dengan mantan mertua. Iya banyak. Oke. Seburuk apa sih Maksudnya gimana? tekanan-tekanan itu? Eh Separah apa sih? Sebenarnya sih udah dari sebelum menikah kan ya. Jadi tekanan itu akumulasi gitu loh Kak. Oke. Jadi dari sebelum menikah itu banyak komentar-komentar yang sangat menyakiti hati aku lah. Apalagi juga aku pernah dipermalukan di depan publik gitu kan. Dipermalukan depan orang-orang. Dibilangin, dijelek-jelekin gitu kan. Jadi tekanan itu semua akumulasi sampai akhirnya setelah aku menikah semuanya meledak gitu loh. Jadi akhirnya aku harus medication, aku harus minum obat. Terus obat itu tuh tidak cocok gitu kan. Awalnya kan aku adjusting sama obat-obatan psikiatri. Jadi itu bikin aku depresi. Terus itu maaf ya, balik ke tadi tuh dipermalukan depan publik tuh kayak gimana maksudnya contohnya? Contohnya sih yang paling aku inget ya. Jadi itu H-7 sebelum aku married itu kan biasa ada technical meeting ya Kak. Oke. Technical meeting itu kan di depan semua vendor-vendor itu aku dipermaluin di situ. Oh ya? Iya, aku dipermaluin di situ. Terus akhirnya jadi kan aku kayak kasih kode, aku kayak tendang kaki mantan suamiku kan. Dia juga nggak ada respon. Sampai aku bener-bener emosi banget. Akhirnya aku tinggalin ruangan sih. Wah, separah apa tuh dipermalukan? Iya, pokoknya begitulah ya. Oh, oke. Begitulah. Pokoknya aku sampai nggak tahan, aku tinggalin ruangan. Padahal udah menjelang hari H menikah Udah ya? menjelang hari H, iya. Itu biasanya suasananya panas emang. Sensitif semua buat semua ya. Oke, itu udah mulai kelihatan nggak akur tuh ya, udah konflik-konflik tuh ya. Nah, pas nikahnya udah aman pas nikah. Pas nikah sih Membaik. jujur aja, it's not the happiest day of my life. Wah, gitu? Jadi emang aku nggak tahu waktu itu emang menikah gini ya rasanya gitu loh. Ya mesti kan hari yang bahagia banget ya. Mestinya ya, tapi waktu itu feelingku sih enggak sih. Tapi aku kira emang begini rasanya, mungkin menikah ya emang gini doang gitu. Itu kan it was supposed to be the happiest day of your life, right? Gitu. Tapi hubungan kamu sama mantan suami baik hari-hari waktu itu? Sebenarnya sih awalnya kan baik-baik aja sampai ya banyak konflik karena dia nggak bisa kerja. Jadi aku kan sebagai seorang istri mau yang terbaik juga buat dia ya. Jadi kita banyak konflik. Lama-lama aku juga jadi lost respect sama dia ya. Karena dia nggak bisa kerja, jadi kita banyak berantem sih. Gitu sih. Ya. Jadi aku terlalu pushy. Aku maunya dia usaha ini, usaha itu. Tapi dianya nggak mau gitu. Padahal dia mestinya dari kalangan keluarga pengusaha besar, kalau lo mestinya punya bisnis biasanya gitu kan, punya position yang udah aman secara ekonomi ya. Iya, harusnya dengan fasilitas yang dia punya kan dia memanfaatkan itu gitu loh untuk menjadi sukses gitu kan. Itu yang selalu aku bicarain sih ke dia. Tapi dianya mungkin nggak menggunakan kapasitas itu dengan baik sih, sepertinya sih kayak gitu. Terlalu manja sih Kak. Gitu ya. Kamu udah sering nasihatin waktu itu ya? Udah sering banget. Justru malah dia ngelarang aku kerja. Soalnya kan kerja? Ngelarang Ngelarang kamu kerja? Soalnya waktu itu kan kita kebetulan married itu kan 2020 lagi zaman-zaman COVID kan. Jadi dia itu dilarang keluar sama mamanya. Karena kan dia ada penyakit. Nah, jadi dia rentan terhadap virus. Oh, si penyakit itu ya, HIV itu ya. Jadi kalau dia keluar itu takutnya kepapar virus COVID, dia bisa meninggal dunia. Nah, jadi dia itu kalau misalkan aku pergi keluar untuk kerja, dia tuh suka marah gitu. Malah dia ngelarang aku kerja. Gitu. Jadi kita berantem terus kerjanya. Padahal kamu udah mau ngertiin kondisi, terus kamu juga kerja gitu ya untuk mensupport rumah tangga ya. Karena kan aku kan cuma dikasih bulanan kan 10 juta per bulan. Buat aku nggak cukup gitu. Jadi aku mau kerja.
Oke. Artinya kamu udah ngertiin kondisi perekonomian rumah tangga lah ya, makanya kamu juga Mhm. kerja gitu, bantu gitu, support ya. Mhm mhm. Jadi dilarang ya? Dilarang karena nggak boleh keluar rumah, Hmm. gitu sih. Jadi emang banyak perdebatan waktu itu, waktu kita menikah. Oh, per bulan 10 juta? Mhm. Segitu dong, segitu aja ya? Per bulan? Iya, Agak heeh. ini ya, maksudnya mestinya keluarga konglomerat kan mestinya mensupport aman tuh secara ekonomi ya. Harusnya ya. Tapi kan ya kenyataannya kan tidak seindah itu gitu ya. Iya mestinya kan orang bercita-cita seperti itu banyak ya. Iya. Kira-kira kenapa sih Berlin? Kenapa Menurut gimana, kamu Kak? perlakuannya kayak gitu ke kamu dari pihak keluarga mantan suami? Nggak dikasih ketemu anak gitu ya, Kak, ya? Iya, kamu juga nggak dikasih ketemu anak ya? Kalau menurutku sih, satu, dari kacamataku ya, Kak, Hmm. mereka jahat aja sih. Hmm. Dan kedua, mungkin mereka belum percaya kalau aku udah stabil, Oke. gitu. Karena kamu ke psikiater, dianggap mental kamu nggak stabil. Betul, padahal kan aku juga udah rutin minum obat juga, Ada udah ada progres. progres, ya. Oke. Jadi mereka tuh menganggap aku tuh sebuah ancaman bagi anakku sendiri gitu loh. Dan itu kan bisa dibuktikan dengan diagnos dokter ya? Bisa, Bisa ya? bisa, iya. Aku pun juga udah ngumpulin saksi ahli lah gitu, Oke. dokter dan psikolog gitu, Hmm. untuk nanti bisa bersaksi juga. Bersaksi ya? Iya, Bahwa kamu mentalnya udah stabil. betul. Makanya kan kemarin di podcast sebelumnya kamu bilang untuk ketemu anak aja dibatasin waktunya. Mhm. Terus gimana di tempat umum ya? Iya, di tempat publik selalu. Nggak bisa kamu misalnya mau pengen tidur sama anak kamu nginep, Nggak bisa, nggak dikasih? nggak dikasih, tidak pernah. Dia tidak pernah ke rumahku juga. Jadi aku tidak bisa ke rumah anakku tidak bisa ke rumahku. Alasannya apa kata mereka? Nggak ada sih, emang peraturan dari mereka kayak gitu. Jadi kan dari awal itu putusan pengadilan itu, aku dibebasin kan, bisa bertemu, ikut mengawasi, mendidik, dan merawat kan. Tapi mereka tidak melaksanakan. Dan aku tuh selama 3 tahun ini ngalah aja sama mereka. Maunya gimana Oke. gitu kan. Supaya demi kebaikan bersama kita bisa co-parenting. Tapi udah 3 tahun bukannya berprogres, tapi kan malah makin jadi gitu kan. Terus aku juga udah berusaha baik-baik ngomong sama mantan suami, sempat beberapa kali nanya dengan respectfully gitu ya, nanya kenapa kok nggak boleh nginep di tempatku atau gimana, atau apa yang harus aku lakukan seperti itu. Aku juga udah kasih surat perjanjian secara jelas gitu dan tertulis, nggak ada respon juga gitu kan. Oke. Jadi aku juga udah kehabisan cara, makanya aku viralin dan aku podcast Oke. gitu. Jadi alasan kamu datang ke podcast ini dan podcast sebelumnya karena kamu merasa ini perlu diutarakan supaya orang-orang tahu juga ya. Iya, heeh. Dan mungkin suatu saat anak kamu juga nonton tayangan ini juga jadi tahu juga bahwa maksud kamu tuh karena dalam rangka memperjuangkan itu ya. Iya, karena udah kehabisan cara juga ya. Ya kalau aku dengar sih dari cerita kamu, mantan suami itu nggak bisa mandiri ya dari orang tuanya ya. Aku lihat kemarin di Instagram kamu kalau nggak salah, di IG kamu berusaha ketemu sama anak kamu ya. Iya, Kamu heeh. datang ke rumah siapa itu? Leighton, aku coba datang ke rumahnya tapi nggak ada jawaban juga sih, nggak bisa ketemu juga. Kamu ketok-ketok pagar ya, ngebel-ngebel gitu ya. Iya, heeh. Terus ada yang keluar gitu. Ada sih. Katanya belum bangun, Belum bangun. tapi nggak bisa ketemu sih. Kenapa katanya? Nggak ada ngomong kenapa, langsung balik aja sih, balik masuk ke dalam. Iya aku lihat itu kamu ngebel-ngebel terus sampai belnya mati ya. Belnya dimatiin, iya. Mati. Berapa lama kamu di situ? Setengah jam sih. Cuman percuma juga kan mau nunggu berjam-jam juga kayaknya nggak bakal dibukain juga. Terus nggak ada respon apa-apa dari Enggak sana? sih. Enggak. Kamu nggak ada rencana mau ke KPAI gitu misalnya? Ada sih Kak. Sama tapi lawyer aku kan yang berjalan ya. Jadi
biarin dia jalan dengan strateginya lah. Karena kayaknya sepertinya perlu disupport juga gitu. Perlu dimediasi kayaknya sih. Betul. Gitu. Supaya ada solusi kan. Mm-mm. Gitu. Terus kamu punya pengalaman trauma dengan pernah dijemput paksa ya? Kamu waktu itu ya? Pernah kayak semacam itu ya? Iya, pernah. Jadi kamu itu gimana ceritanya, kamu lagi ribut apa gimana sih? Iya, jadi aku cerita Dari rumah sakit cerita ya? dari awal kali ya, Oke, kayak biar boleh. maksudnya biar penonton juga nggak bingung kali ya. Jadi itu memang aku tuh pernah masuk rumah sakit jiwa. Awalnya aku masuk dengan keinginanku sendiri. Karena waktu itu memang aku depresi berat banget sampai berkali-kali melakukan percobaan bunuh diri. Karena suamiku ketahuan selingkuh saat aku masih 3 bulan ASI. Itu kan berat banget Kak, aku masih baby blues. Terus aku menemukan bukti perselingkuhan, waktu itu rasanya dunia runtuh gitu kan. Jadi waktu itu aku berkali-kali melakukan percobaan bunuh diri, nggak berhasil lah ya. Terus aku ngurung diri di kamar sampai nggak kuat lihat anakku sendiri gitu loh, mau jaga anak gak ada energi gitu kan. Jadi akhirnya semuanya pada concern. Barulah mereka nawarin mau nggak dirawat di rumah sakit jiwa gitu kan. Terus mantan suamiku tuh ngomong kayak gini, ayolah kamu dirawat yuk biar bisa jaga dede gitu kan. Kalau kamu sakit kan kamu gak bisa jaga dede. Ingat kan kamu bilang kamu mau antar dede ke sekolah, bikinin bekal. Kalau kamu sakit kayak gini kan gak bisa katanya. Terus aku bilang, iya juga sih ya udah deh aku ngangguk-ngangguk, ya udah masuk aja gitu kan. Jadi aku dirawat di sana selama 2-3 bulan. 2-3 bulan situ. 2-3 bulan. Aku dirawat terus aku pulang. Aku pulang terus kita berdua itu mengikuti konseling pernikahan supaya kita bisa akur lagi lah, memperbaiki pernikahan. Ya, kita nyari jalan keluar, memperbaiki pernikahan kita gitu kan. Tapi sayangnya mantan suami itu nggak pernah bikin PR Kak. Oke. Jadi kita dikasih homework. Kita dari kan konseling bisa dikasih PR tuh iya, ya? dikasih PR. Selama kita konseling itu, aku tuh stres juga Kak, karena aku selalu bikin PR. Tapi mantan suamiku tuh nggak pernah mau bikin PR-nya gitu loh. Jadi Kenapa ada kira-kira? nggak ngerti. Makanya aku tuh marah banget waktu itu sama dia. Maksudnya marahnya itu kenapa sih cuma PR aja nggak bisa bikin gitu loh. Ini maksudnya masih mau diperbaikin atau enggak gitu. Jadi aku marah, aku histeris. Jadi aku tuh kayak ngelempar tas gitu ke dia. Aku ngelempar tas, terus aku nggak sengaja aku pukul-pukul dia. Terus aku pukul, adalah sempat aku nyakar gitu kan. Biasa kayak cewek gitu, kayak gini-gini gitu kan. Terus dia keluar kamar, dia masuk ke kamar lain, dia kunci pintu. Dia kunci pintu, terus aku yang masih di kamar kita gitu, ya udah aku nonton TV, tenangin diri. Terus aku ketiduran. Aku ketiduran, tiba-tiba jam 2 malam ada yang ketok-ketok kamar. Jam 2 malam? Jam 2 malam tuh. Aku kebangun dong. Yang ketok kamar, suster-suster itu ada suster perempuan sama laki-laki. Ada 5-6 orang. Datang ke tempat kamu? Datang ke kamar. Ke kamar langsung? Iya, langsung ke kamar itu. Jadi aku terbangun, itu aku dibangunin, aku mau diseret paksa masuk rumah sakit jiwa lagi. Wah. Iya, terus aku bilang, sus kenapa? Kok tiba-tiba mau dijemput paksa kembali gitu ke rumah sakit jiwa? Dia bilang iya, soalnya tadi suami telepon kamu nyerang dia katanya. Terus aku bilang aku gak nyerang, tadi kita berantem gitu. Aku bilang aku menjelaskan situasinya seperti apa gitu loh. Tapi suster tidak bisa berbuat banyak katanya. Ini perintah dokter juga, karena kamu menyerang orang. Gitu. Jadi aku kan menolak ya Kak ya, gak mau gitu kan. Jadi mereka mencengkram tangan sama kaki aku gitu. Terus kalau misalkan aku masih melawan gitu, mereka ngancem mau ikat aku pakai tali katanya. Nah terus habis itu juga, jadi aku kan berusaha, sus nggak kayak gini, tadi tuh kejadiannya seperti ini gitu loh. Aku nggak mau kembali masuk rumah sakit jiwa, orang
cuman berantem biasa aja gitu kan. Mhm. Tapi mereka nggak mau dengar gitu. Sepihak nih ya berarti ya? Iya, Kamu nggak didengerin kamu ngomong, nggak udah didengar. ngejelasin gitu? Udah jelasin. Tapi mereka nggak mau, karena aku ya mungkin sempat jadi pasien di sana, Mhm. jadi mereka menganggap aku itu menyakiti orang lain gitu loh. Menyakiti orang lain. Jadi, mereka mau masukin ke aku ke ambulans Waduh, secara paksa gitu? secara paksa. Jadi karena aku melawan, ya mereka abuse aku disuntik. Aduh, kamu disuntik? Disuntik Suntik bius? suntik bius. Pokoknya bangun-bangun tiba-tiba udah balik di rumah sakit jiwa aja Ini, ceritanya. hal yang agak gimana ya, ini mungkin orang-orang yang denger ini bisa, aku nggak tahu nih namanya apa ya, kan kalau pemaksaan kayak gitu kan agak-agak bahaya ya, maksudnya ya kita orang yang normal aja ya orang lagi stres, depresi gitu, belum pernah dirawat di rumah sakit jiwa, itu kalau diperlakukan gitu, istilah kayak ditangkap, dipaksa dengan kekerasan gitu pasti akan stres sih, depresi, pasti akan histeris dan teriak-teriak mungkin. Nah, ketika Iya. teriak-teriak dianggap gangguan kejiwaan yang harus dirawat dan lain-lain gitu. Iya. Iya sih. Terus ini aku lanjut cerita ya, Kak. Mhm. Jadi aku dirawat kedua kali itu di rumah sakit jiwa itu selama seminggu. Dan setelah seminggu aku dijemputnya sama orang tuaku. Jadi aku langsung baliknya ke rumah orang tua. Jadi aku udah terpisah dari anak. Anak kan di mantan suami ya waktu itu posisinya. Jadi aku udah terpisah dari anak. Aku langsung digugat cerai. Dan mereka mengambil rekam medis sama board rumah sakit itu sebagai bukti bahwa aku nggak stabil untuk menjaga anakku gitu loh. Jadi untuk mengambil hak asuh seperti itu. Momen itu malah digunakan untuk itu ya, Iya, bukannya mensupport kondisi psikis kamu ya. iya. Kamu pasti Heeh. tambah stres dong dengan itu. Oh itu stres banget Kak. Waktu itu memang masa-masa kelam lah. Oh, Iya. maaf ya aku bahas ini lagi ya. Oh it's okay, nggak apa-apa Kak. Apa ya, nggak gampang nginget-nginget ini kan luka ya. Kamu cerita ini pasti jadi inget lagi dan aku minta maaf ya Nggak untuk apa-apa. ini ya. Itu luka tapi udah nggak sakit. Oke. Ya mungkin juga bisa jadi pelajaran buat orang yang nyimak ini ya. Maksudnya mesti ambil hikmahnya gitu, dan kayaknya perlakuan sepihak begitu nggak boleh deh mestinya ya. Karena kalau orang itu, bagaimana bisa didiagnos bahwa ini orang nih harus dipaksa untuk disuntik bius untuk dirawat di rumah sakit jiwa ya, kalau sepihak dan padahal kamu udah ngejelasin juga gitu, lagi berantem cekcok suami istri biasa gitu kan. Terus tiba-tiba dipaksa untuk dirawat. Itu kamu nggak pengen mempermasalahkan ini dulu tuh secara hukum atau apa gitu? Dulu sih sempat kepikiran sih Kak. Oh, Cuman sekarang aku mau fokus ke anakku aja sih. oke. Iya. Kalau dulu sih sempat marah ya. Sempat pengen tuntut lah gitu. Cuman sekarang sih aku fokusku ke anak aja deh. Mm-mm. Fokus ke anak ya. Iya. Kamu udah kayak ikhlasin gitu ya kejadian-kejadian pahit dulu ya. Iya. Heeh. Paling attack sih orang digituin sih. Iya Lagi sih. berantem tiba-tiba dijemput paksa gitu, Iya. disuntik bius sih. Ya orang yang normal itu pasti stres depresi jadi jatuhnya. Iya. Kayak di Heeh. film-film ya, maaf ya. Itu Iya. kayak horor jadinya. Mm-mm. Oke. Tapi aduh, setelah keluar dari situ malah kamu digugat cerai ya. Mm-mm. Dan posisinya tuh udah terpisah sama anak. Cuman mungkin yang orang-orang nggak tahu ya, traumanya dan proses penyembuhannya aja sih Kak. Jadi tuh selama bertahun-tahun nyembuhin semua luka ini tuh nggak gampang gitu loh. Oke. Bertahun-tahun tuh aku gonta-ganti dokter, gonta-ganti psikolog, cobain
ya dokter sana, dokter sini, nyari yang terbaik gitu Saking ya kamu kan. pengen sembuh Pengen lah ya, sembuh, pengen iya. sehat lah mental. Iya. Oke. Jatuh bangun, depresi, nanti bangkit lagi, depresi lagi, bangkit lagi. Soalnya kan mau gimana pun traumanya, kita sembuhin diri gitu loh. Healing itu kan tanggung jawab masing-masing. Bener gak Kak? Iya. Iya bener sih. Jadi ya proses penyembuhannya emang gak gampang ya. Tapi untungnya sekarang sih udah rutin minum obat, jadi udah stabil. Jadi aku sekarang optimis, aku bisa jaga anakku dan optimis juga semoga aku bisa dapat hak asuh gitu. Ya pengen juga kali ya sebagai seorang ibu tidur sama anaknya. Iya, sih. kayak bacain buku cerita, ngajarin nulis, baca gitu kan, bikinin bekal. Aduh cita-cita banget Kak. Cita-cita aku banget dari dulu gitu. Iya karena anak tuh wah cinta sama pasangan iya, tapi anak tuh kan ya Beda ya. beda ya. Rasanya tuh gimana gitu. Dan untuk misalnya kalau misalnya ada kekhawatiran bahwa kamu tuh sama ketika kamu lagi sama anak kamu mental kamu nggak stabil dan lain-lain, kamu mau tuh ya maksudnya dipantau oleh suster atau apa gitu ya dari pihak keluarga mantan suami itu ya. Iya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya diawasin Tadinya bersama gitu iya, kan. Tapi itu pun nggak dibolehin untuk Enggak misalnya sih. nginep bareng kamu. Nggak pernah boleh. Nggak pernah boleh ya. Iya. Itu pasti nggak gampang loh, maksudnya berusaha menstabilkan psikis kita sama tekanan yang dialami itu berat sih. Iya. Itu terakhir kalau boleh tahu diagnos dokter gimana soal mental kamu, kesehatan mental kamu? Diagnos dokter sih udah aman sih Kak. Aman-aman aja sih semua, stabil katanya. Terusin aja obatnya. Gitu aja sih. Aku masih ada terapi-terapi gitu sih, kayak namanya DBT gitu. Terus sama terapi namanya brain spotting gitu-gitu sih. Lama juga kamu berjuang ya? Iya. Nggak apa-apa demi anak. Iya. Sabar-sabar ya Berlin ya. Iya, harus sabar lah. Harus kuat, harus sabar. Udah tahu sih. Terus terakhir komunikasi sama mantan suami kapan? Terakhir bulan Oktober. Oktober. Iya. Oktober. Tahun lalu. Tahun lalu? Tahun lalu, iya. Ini udah Juni 2025. Iya. Kemarin itu aku sih sempet ada mutual friend ya. Jadi aku sempet nitip pesan ke mantan suami, mau nggak mediasi baik-baik gitu. Oke, karena kamu nggak bisa ngubungin komunikasi Iya, lagi dengan karena mantan suami. Iya, di blok. Oke, di blok handphone, telepon. Iya, semua WhatsApp juga. WhatsApp juga. Iya. Sosmed dia nggak ada sosmed ya? Ada. Kalau sosmed udah lama banget sih di blok. Dari semenjak cerai udah di blok. Oke. Cuma ada WhatsApp aja di blok. Terus aku sempat nitip pesan gitu kan. Mau mediasi baik-baik nggak gitu. Nggak ada respon juga sih. Ini juga kemarin udah kamu ke podcast juga mestinya sih kan viral tuh ya. Mestinya direspon ya mestinya. Ini nggak ada. Enggak sih. Waktu kamu terakhir abis nengok ke datangin rumah itu nggak ada respon juga. Tidak. Ya mungkin dengan ada tayangan ini mungkin bisa didengar kali ya. Apa yang kamu harapin kalau misalnya ini podcast ini dilihat oleh mantan suami atau keluarganya? Ya aku sih berharap gimana ya, mereka itu kan keluarga yang sangat taat pada agamanya ya, Kristen gitu loh. Jadi dulu aku juga pas menikah kan pindah agama. Ya semoga Tuhan bisa mengetuk hati mereka lah ya, supaya mereka terbuka juga hatinya gitu, bisa bisa merubah pikiran dan hati mereka gitu loh Kak. Aku juga kalau bisa sih ngapain sih kita berseteru gitu loh. Kalau misalkan
bisa baik-baik kan lebih enak. Ya besarin anak bareng-bareng ya. Iya, heeh. Karena anak tuh bagaimanapun pasti pengen ya ada figur bapak dan figur ibu pastinya. Benar. Hmm. Kenapa aku bilang juga di podcast sebelumnya, kenapa aku pengen hak asuh gitu ya Kak? Mm-mm. Karena aku sih ngerasa sepertinya lingkungan keluarga mantan suamiku tuh toxic. Dan sepertinya sih dari apa yang aku alamin ya, Mm-mm. dari sempat menjadi bagian dari keluarga mereka, aku merasa mereka tuh NPD, narsistik gitu loh. Jadi kalau bisa sih aku mau protect dan mau membesarkan anakku di aku gitu loh. Tapi kalau hak asuhnya pun jatuh di aku nggak akan menghalang-halangi ayahnya untuk bertemu gitu loh. Oke, kalau anak sudah di kamu, hak asuhnya kamu nggak akan ngalangin bapaknya untuk setiap saat tengok anaknya. Iya, gitu. Aku akan ngebebasin gitu loh. Cuman hak asuhnya di aku gitu loh. Kamu ngerasa seperti itu ciri-ciri NPD? Keluarga, iya keluarga mereka sih. Karena itu dari apa yang kamu alamin Iya, selama betul. ini Iya. dulu-dulu itu ya. Iya. Oke. Jadi aku merasa baiknya anaknya sih di aku sih. Umur berapa sekarang anaknya? Jalan 4 tahun. Jalan 4 tahun. Lagi lucu-lucunya kan Kak. Iya. Lagi golden age. Dan anak di bawah 5 tahun biasanya ikut ibunya ya. Iya. Cuman karena alasan rekam medis itu ya, jadi pertimbangannya. Waktu kamu dulu ke psikiater itu ya. Iya, heeh. Karena kamu pernah dirawat juga di rumah sakit jiwa ya. Tapi sekarang kamu udah progres, udah ini baru-baru ini apa udah lama kamu stabil mentalnya dan lain-lain? Ya udah lumayan lah. Udah lumayan lama ya? Udah lumayan lama, iya. Jadi mestinya nggak masalah ya kalau anak diasuh kamu. Harusnya sih nggak masalah ya. Dan baik lagi maksudnya dokter bisa memberikan diagnosis itu ya. Kalau dibutuhin ya. Membuktikan bahwa kamu udah stabil, kamu udah sehat. Iya. Mentalnya itu. Nggak ada yang bisa dihubungin gitu dari mantan suami, keluarganya. Ada sih, paling om tantenya gitu sih. Cuman balik lagi ya Kak, ini kan urusan aku sama mantan suami. Iya sih. Ngapain kita bawa-bawa pihak yang luar gitu loh. Ini kan masalahnya kita berdua, anak-anak kita berdua. Gitu. Kalau bisa kan dia kan juga udah tua gitu loh. Kita beda 10 tahun kan terpautnya, dia hampir 40 tahun sekarang. Ya kalau bisa sih dia yang urusin sendiri sama aku gitu loh, nggak perlu bawa-bawa pihak lain lah. Atau apalagi bawa pihak keluarga besar gitu. Aku sih berharapnya seperti itu. Selesain berdua aja. Selesai berdua aja ya. Iya benar. Karena kalau keluarga besar ini repot juga ya, maksudnya jadi lebar kemana-mana takutnya. Betul, iya. Salah paham atau apa gitu kan. Pikirnya kamu speak up ini karena faktor apa gitu. Padahal Iya. kamu speak up ini karena merasa udah bingung lagi, udah jalan buntu untuk Benar, supaya didengar Kak. ya. Iya, heeh. Karena kan dia tidak pernah ada respon kan. Gitu. Ya aku lihat lumayan ramai juga ya netizen merespon kasus kamu ya. Iya. Kamu baca komentar-komentar. Baca. Gimana perasaannya kamu lihat banyak support dan berbagai macam komentar itu? Ya. Mungkin di sini bisa kamu sampein tuh ada yang komennya ini, komen itu. Kamu bisa jelasin di sini mungkin. Nggak apa-apa sih, kayak namanya juga kalau udah masuk ke sosmed itu kan pasti ada pro kontra ya Kak. Kayak udah I've see it coming, pasti ada pro ada kontra, jadi biasa aja. Nggak perlu aku komentar balik sih. Cuman aku makasih banget, banyak banget yang support sama doa. Kalau bisa sih setiap aku ada waktu pasti aku balasin sesuatu gitu. Ya perjuangan seorang ibu ya buat anaknya, terus juga perjuangan diri kamu sendiri, Merlin, supaya untuk bisa menjaga kesehatan fisik dan psikis ya, mental. Iya.
Itu nggak gampang, aku tahu sih. Setahu Benar. aku nggak gampang yang memperjuangkan kesehatan mental itu. Iya. Dan apalagi kamu udah diagnos, kamu udah ke psikolog, ke psikiater, terus sempat dirawat di rumah sakit jiwa, itu nggak gampang kamu untuk bisa pulih lagi, bangkit lagi. Benar. Dan aku salut sih ngeliat perjuangan kamu sih. Makasih Kak. Makasih. Itu nggak gampang itu. Hmm. Dan hebatnya tadi kamu udah bilang bahwa kamu tetap terus berjuang untuk diri sendiri dan untuk anak kamu. Iya. Kamu pengen kamu bisa jadi orang yang lebih baik setiap harinya ke Pastinya. depan. Terus kamu juga pengen jadi ibu yang baik juga, Pasti. membesarkan anak bersama-sama dengan mantan suami. Iya. Karena nggak ada mantan anak, ya kan? Nggak ada Benar. mantan ibu, nggak ada mantan bapak. Iya benar. Harus co-parenting sih, harus mengasuh bersama-sama sih Harus nggak sebaiknya. boleh egois Kak. Nggak boleh egois Nggak boleh satu sama lain ya. egois. Iya benar. Semoga dia didengar ya sama mantan suami kamu. Dan Iya. Ayah mau disampaikan nggak ke mantan suami? Coba sih. Dengar. Dengerin. Jangan egois. Jangan egois ya. Jangan egois. Demi anak ya? Iya demi anak. Dengerin Kananda. Aduh. Kamu pernah dengar ke Kaseto juga ya? Iya pernah Kak. Kapan itu? Itu bulan Januari Kak. Ketemu Kaseto? Ketemu. Apa katanya? Kemarin sih Kaseto sih ngomongin ini bukan cuman hak ibu. Ini hak anak gitu loh. Hak anak ya? Iya. Karena kan Kaseto itu pro hak anak gitu loh Kak. Jadi ini anak juga punya hak untuk bisa ketemu sama ibunya. Nah tapi kan waktu itu, jadi kan aku sempat viral itu bulan Januari Kak. Tapi emang aku waktu itu sempat dipanggil sama 2 podcaster. Tapi waktu itu aku tahan dulu karena dari pihak mereka mau ketemuin katanya. Cuman ketemuinnya itu kan jadi udah dapat surat tembusan dari Kaseto. Dari pihak sana mau ketemuin. Tapi selama 3 bulan diketemuin itu cuman 4 kali dan itu pun durasinya cuma 1 jam. Itu pun dikawal di kantor. Gitu kan ketemunya. Nah aku kan gak terima. Jadi aku minta sama keluarga besarnya itu boleh gak nginep. Tapi mereka bilang gak bisa. Terus aku minta tertulis aja surat perjanjian gimana. Aku udah kasih, gak ada respon juga dari mereka. Kamu biar jelas ya. Iya biar jelas. Secara tertulis. Akhirnya ya karena gak ada jalan keluar makanya aku podcast. Gitu. Itu Januari ya? Ke Kaseto ya? Iya, Februari ketemu anakku. Kamu nggak bilang ke pihak mantan suami bahwa kamu udah stabil mentalnya, psikisnya udah bagus gitu? Udah bilang sih. Udah bilang? Iya. Terus nggak direspon, nggak dibolehin gitu ya? Tetap? Enggak, soalnya mereka juga mau nengahinnya agak susah Kak. Karena keluarga, misalnya kayak ibunya mantan suami juga keras kepala. Jadi dari keluarga besarnya juga mau nengahinnya juga agak susah. Oh gitu. Iya. Mereka kan coba mau bantu juga kan. Waduh berat ya. Padahal ini kan yang paling berwenang sebenarnya menurut aku nih kan ibu bapaknya ya. Ini soal anak, antara anak dan orang tua. Betul. Berarti ibunya dan bapaknya, kamu dan mantan suami ya mestinya. Iya betul. Mestinya tegas tuh mantan suami. Tapi kan enggak. Kalau dia tegas gak ada hari ini. Aduh. Kalau dia dari dulu tegas tidak ada hari ini. Nih maaf ya kayak sinetron itu loh yang mertua. Maaf ya. Gak apa-apa. Aduh. Ya mestinya mandiri ya sebagai. Iya sebagai laki-laki harusnya kan ya. tough gitu loh. Harus bisa ambil keputusan gitu kan. Tapi tidak bisa yang ini. Tolong ya Koko ini denger ya. Koko ya. Koko apa abang apa mas? Koko aja Koko. Koko ya. Koko kali. Tolonglah ini buat anak Koko. Demi anak ya. Demi anak. Ya. Artinya gini, kalau kita sayang sama anak mestinya ego satu sama lain mesti ditekan. Betul. Karena nggak ada habisnya kalau ngomong ego sih. Betul Kak.
kita punya ego, mantan punya ego gitu. Nah, Mhm. kalau ngeliatnya ke anak, benar-benar sayang sama anak sih mesti sama-sama merendahkan sayap lah gitu Betul, betul buat ke banget, Kak. depannya. Mhm. Kamu juga nggak keberatan kalau kamu lagi sama anak kamu dipantau ya di rumah atau apa Iya, gitu, benar. pasangin CCTV kalau perlu. Iya, benar. Gitu, untuk meyakinkan itu. Sebenarnya dari diagnos dokter sih bisa diyakinkan mestinya. Iya, Apalagi Berlin yang mau disampein. apa ya, hmm, oh ada sih, mungkin aku mau nyampein aja kayak buat ibu-ibu di luar sana kali ya, Mhm, kayak mhm, kayak stay strong, mhm, you're not alone, kayak pasti perjuangan, eee, healing mentally itu emang gak gampang, tapi kalau pasti kayak maksudnya harus semangat gitu, harus semangat demi mhm, anak pasti bisa gitu. Karena setelah aku viral di podcast-nya sebelumnya itu, mhm, ternyata aku juga dapat banyak DM-DM masuk, mhm, banyak yang ada kasus serupa, mhm. even worse gitu loh. Ternyata banyak juga ibu-ibu di luar sana yang kasusnya mirip-mirip sama aku juga, Oh Kak. gitu? Iya, jadi aku juga Oh, mau kasih semangat juga gitu loh ke mereka. banyak ya orang yang ngalamin yang kamu Iya, alamin ini iya, ya? ternyata nggak sedikit gitu. Mereka juga ada yang nggak bisa ketemu sama anaknya sudah bertahun-tahun gitu Mmm. loh. Pasti ya aku mau kasih semangat juga aja buat ibu-ibu di sana gitu, di luar sana. Aduh Berlin, kamu malah nyemangatin orang juga nih. Iya maksudnya semangat 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 gitu, nggak boleh Eee, down. itulah artinya gini ya, mungkin salah satu dampak positifnya kamu speak up, Iya, ini juga bisa menjadi pelajaran banyak orang ya, orang-orang mhm, yang banyak juga orang-orang yang mengalami seperti apa yang kamu rasain nih, iya, dan bahkan lebih buruk ya, Kak. lebih buruk Mhm, dan nggak mudah juga kamu berjuang melawan diri sendiri ya. Peperangan paling berat itu melawan diri sendiri loh, iya, supaya mental tetap sehat, iya, pikiran tetap sehat tuh nggak gampang, apalagi kamu udah pernah didiagnos dan kamu udah pernah dirawat di rumah sakit jiwa ya. iya, heeh. Pasti kan banyak stigma juga ya, Kak, Mhm, nanti, "Ih, Berlin pernah masuk rumah sakit jiwa pasti freak atau gila gitu mhm, dia." Tapi mhm. enggak, aku pede-pede aja sih. Iya, karena pemahaman, sakit jiwa juga kan bertahap bermacam-macam ya Macem-macem, tingkatannya iya, gitu, heeh, nggak bisa menyamaratakan disebut betul, dengan ODGJ itu ya. iya, Orang dengan gangguan jiwa itu macam-macam bentuknya, orang yang depresi, stres juga kan bisa disebut itu dan itu harus diagnos dokter gitu. mhm. Dan buat orang-orang yang mungkin ngalamin stres, depresi sebaiknya cepat-cepat konsul sih ya, Iya, cepat-cepat sebaiknya. pokoknya jangan takut konsultasi, Mmm, jangan takut sama stigma, terus habis itu mau kasih pesan juga, eee, jangan terlalu banyak dengerin orang lain gitu loh, Kak. jangan terlalu banyak dengerin orang Iya, lain ya. jangan terlalu banyak denger pokoknya dengerin isi hati aja, Mmm, gitu. dan mungkin tetap harus berdoa juga ya? Bener, doa, jangan berhenti doa deh, Mmm. harus kuat demi anak. Sekarang udah bisa apa kira-kira anak kamu, Berlin? Anakku sih, eee, s jujur aja Kak, anakku speech delay, Wis delay. cuman aku yakin sih dia pinter, nanti juga Mmm, bakal catch up mmm, gitu, nggak apa-apa. Aku nggak stresin hal-hal kayak gitu soalnya, mmm. Mirip bapaknya apa ibunya? mukanya ya, Mhm, mukanya mirip papanya sih. mirip bapaknya. Iya, cuman dagunya miripku. Oh gitu. Iya, heeh. Semoga, ada gunanya kamu di podcast ini ya, Iya, ada jalan keluar yang baik. amin amin Kak. Kamu juga tetap harus semangat, Iya, harus sehat. iya, amin Kak. Heeh. Makasih Nah, banyak ya Kak. sama-sama Berlin. Iya. Iya, heeh. Thank you Kak.